Mengapa Anda mengkaitkan ada buzzer pendukung Pak Jokowi dan itu menodai demokrasi kita? Ya, pertama saya mau mengungkapkan contohnya dulu, biar kita tahu seberapa parah sebetulnya persoalannya. Misalnya orang-orang yang membela KPK itu dikatakan Taliban, dan misalnya juga ada kasus lain soal sawit baik gitu ya, hashtag sawit baik dinaikkan terus-menerus. Itu ketika terjadi kebakaran hutan yang membuat ratusan ribu orang tidak bisa bernafas. Dan kita Tapi tahu emang itu buzzernya Pak Jokowi soal sawit baik? Nah, ini yang menarik ya, ada banyak jaring-jaring buzzer, misalnya saja soal COVID. Kita tahu bahwa pemerintah mengucurkan puluhan miliar untuk wisata. Denny Siregar misalnya pada tanggal 2 Maret mengatakan Pak Jokowi gitu ya, @Jokowi kucurkan ratusan miliar rupiah untuk diskon tiket dan bayar influencer luar supaya terus promo wisata. Ada orang yang teganya sibuk sebarkan isu corona. Itu jelas-jelas binatang. Dan kemudian terbukti bahwa Maret memang sudah ada COVID-19 dan sebelum itu kemudian di kebelakang hari kemudian ditemukan sebelum tanggal 2 Maret tampaknya sudah ada di Indonesia. Ini kan mengerikan sekali ya karena menyangkut nyawa orang ya, dan Oke. Saya sepakat di situ Mbak Asvin. Tapi kenapa? Itu kan buzzer dan mereka bisa mengendorse siapapun. Kenapa harus Anda kerucutkan bahwa itu Jokowi? Kan Jokowi kepala pemerintahan. Jadi ya, untuk urusan buzzer juga itu tanggung jawab Jokowi? Buzzer yang mana dulu gini kan kita Anda tadi mengatakan COVID, sawit. Betul, COVID itu kan program pemerintah untuk mengucurkan uang untuk pariwisata dan untuk soal kedaruratan kesehatan masyarakat, undang-undangnya mengatakan presiden yang harus menetapkan kedaruratan dan terbukti kan kemudian akhirnya ditetapkan kedaruratan oleh presiden. Jadi oleh siapa lagi gitu? Kalau yang presidennya bukan Pak Jokowi, ya akan saya sebut orang yang duduk di kursi presiden itu. Karena aturannya memang mengatakan presiden yang harus bertanggung jawab. Oke, serius nih. Jadi Anda menganggap buzzer-buzzer Pak Jokowi itu membahayakan demokrasi? Sangat saya serius mengatakan itu. Dan memang sudah terbukti karena ada polarisasi yang terjadi karena soal buzzer ini. Semua orang yang kritis kemudian dikategorikan HTI, Taliban gitu ya, orang-orang yang menentang revisi Undang-Undang KPK, dan kita tahu inisiator revisi Undang-Undang KPK dari pemerintah begitu langsung dicap KPK atau Taliban. Ya, saya dapat poinnya. Bung Eko Kun, tadi Anda sekarang pegiat sosial dan banyak memang postingan Anda di sosial media memang secara langsung atau tidak langsung mendukung Pak Jokowi. Apa yang ingin Anda koreksi dari penilaian bahwa buzzernya Pak Jokowi itu menodai demokrasi? Yang pertama bahwa media sosial ini kan umum banget ya, publik yang bergerak di situ. Artinya bahwa tidak semua orang yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan pemerintah itu harus di stigma buzzer. Menurut saya itu juga stigma yang buruk. Sama tadi seperti Mbak Hasti tadi ngomong bahwa mereka marah di stigma HTI dan lain-lain, menstigma buzzer juga sama. Itu problem yang menurut saya juga harus clear juga. Menstigma buzzer itu juga membuat jadi gini, bahwa kalau ada kebijakan, ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Ada yang pro pemerintah, ada yang kontra pemerintah, itu hal yang biasa. Kalau kita bicara demokrasi, kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Yang repotnya ketika tadi stigma dan orang YLBHI, sekelas YLBHI yang selama ini menjadi gerbong demokrasi, menstigma orang, ini menurut saya juga nggak fair. Itu yang merusak demokrasi menurut saya. Jadi dalam konteks kebijakan itu biasa. Ada pro dan kontra. Kalau yang pro di stigma tadi buzzer, ya nggak benar menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua... Oke. Saya dapat poinnya. Jangan kemudian buzzer itu distigmakan sebagai yang hina di demokrasi gitu ya. Tunggu, bukan orang yang pro pemerintah itu tidak serta-merta buzzer. Itu yang paling penting. Jadi ada ribuan orang, ada jutaan orang yang pro pemerintah, ya tidak serta-merta buzzer. Gitu lah. Itu yang paling penting.